nek santet Bu. Tempatku ini sejuk dan indah. Memang aku buat seperti ini. Ini 1 hektar tanah ini yang saya buat seperti ini. 1 hektar itu tidak aku dulu nggak aku langsung beli 1 hektar, enggak, sedikit ada orang ini dijual. Masih murah dulu itu, belinya masih murah. Matinya dari kapan Bu ikannya? Tadi malam ya, aku tadi malam kena perutku, jadi aku sama Pak Breng pergi ke sana pijet peruteng. Nah ini ya cerita ya, aku cerita untuk semuanya, bukan untuk iku kok iwake dipotongi kena dipakakno iwak sing gede-gede kok ya. Tadi ini nggak usah dibuang, bene kasihan deh. Aku cerita ya, yang masih muda-muda suami istri perlu ya walaupun sudah tua, walaupun seusiaku, kejanggalan-kejanggalan harus paham. Jangan punya kejanggalan-kejanggalan di dalam keluarga itu didiamkan atau dinikmati. Kejanggalan, saya kenapa ngomong kejanggalan-kejanggalan? Hati-hati, mati masih berguna ikan ini mati tetap tidak aku buang, kasihan. Jadi aku ini mati aku rawat, ini nanti dibersihkan, nanti habis dibersihkan kita kasihkan makan ikan arapaima. Aku sekarang cerita ini serius ini ya, untuk kita semuanya. Sekarang zamannya tidak malu ya, tidak punya malu ya. Urat nadi banyak yang putus ya, karena kita banyak dikuasai yang namanya anak buahnya Dajjal ya, setan ya. Hati-hati kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam keluarga kita. Kejanggalan-kejanggalan di keluarga kita itu harus dibenahi, harus diobatin, tidak boleh dibiarkan. Terutama kejanggalan-kejanggalan yang tahu-tahu sama suami istri itu benci, enggak suka, tahu-tahu nek, tahu-tahu menjengkelkan. Itu harus benar-benar diwaspadai. Jangan dibiarkan, jangan dipupuk, jangan dirasakan, harus cepat-cepat diobatin. Suami istri tahu-tahu gak suka, jengkel, nek, bodoh, terus itu pokoknya banyak. Terus nanti suami istri pertengkaran sering terjadi, barang sepele jadi menggebu-gebu. Itu suami istri sebagai musuh. Itu adalah kejanggalan-kejanggalan. Sebetulnya kita sebagai suami istri harus saling mengisi, saling. Waalaikumsalam Pak. Halo Mbak. Niku nggih mati kabeh. Kersane Pak mati. Gak usah ditangisi, gak usah disesali. Wis mati. Terus gak usah disesali, gak usah ditangisi. Loh kok gak usah ditangisi, gak usah sesali? Aku ngomong iwak malian. Suami istri nanti banyak percekcokan, masalah sepele nanti jadi rinyem, masalah anak jadi pokoknya itu ya, itu tolong banyak direda. Banyak ada bila mana salah satu di antara bapak dan ibu itu harus mengalah salah satu. Jadi makanya mohon maaf yo, aku ini orang bodoh. Tapi kalau bisa kita banyak beribadah di situ, banyak mendekatkan diri pada Allah. Sholat pun nanti kita nggak kusuk, sholat kita kacau balau, pikiran kemana-mana. Begitu, tahu-tahu sholat blank, bukan blank hilang, blank kemana sudah. Doa murad marid, jadi Al-Fatihah aja murad marid. Jadi kita waspada di situ ya, itu harus dibenahi. Terus kejanggalan lagi, anak yang dulunya penurut, akhirnya anak itu jadi durhaka, gampang emosi, gampang marah-marah, gampang menyalahkan orang tua, gampang pokoknya begitu-begitu ya. Anak orang tua juga begitu, gampang gak suka sama anaknya, gampang pokoknya begitu-begitu ya. Jadi itu nanti itu kejanggalan-kejanggalan. Terus ada lagi kejanggalan lagi,
anak tahu-tahu atau istri tahu-tahu atau suami tahu-tahu pendiam yang biasanya cerah ceria, biasanya nyaman, enak ajak komunikasi, ternyata moro pendiam. Itu juga harus diwaspadai. Jangan terbawa, jangan dinikmati, jangan dirasakan. Berusahalah untuk sembuh. Jadi itu salah satu setan atau jin yang menguasai diri kita. Kenapa di dalam keluarga tahu-tahu suami istri nggak suka, enak lihat, tahu-tahu melihatnya suami itu atau istri itu pendiam, nggak nyaman, nggak cocok, kayak itu ya. Mulut ini mau ngomong, mau cerita, mau guyon itu kayak terikat, males. Pikiran tertutup, hati ini tertutup, pikiran maunya emosi melulu, jadi mau menghindar saja. Jadi itu usahakan sembuhkan, harus disembuhkan, jangan tidak. Terutama menyembuhkan, lari aja ke dokter dulu. Lari ya apa caranya ke dokter psikiater. Itu nanti ke dokter, habis ke dokter ke psikiater. Yang penting dapat obat. Obatnya memang obat itu obat penenang, tetap harus ditenangkan, menenangkan hati, menenangkan pikiran. Pokoknya banyak ibadah ya. Pokoknya sekarang yang paling diserang itu, yang paling banyak. Jadi dulunya nyaman-nyaman di keluarga, dulunya santai-santai di keluarga, dulunya begini, hancur, bisa hancur. Jadi kalau ada orang perpisahan, ada orang itu nggak usah dihujat, nggak usah dikucilkan, nggak usah di itu ya. Jadi itu bisa terjadi pada kita, bisa terjadi pada kita. Perlu diingat, sekarang anak buahnya Dajjal itu berbondong-bondong, ya apa caranya masuki orang, ya apa caranya bermaksiat. Kalau sudah sudah lucu pokoknya, dia merayu-rayu, ya apa caranya kita bermaksiat. Tapi kalau kita sudah bermaksiat, dia marah-marah malah menjatuhkan kita karena kita bermaksiat jauh dari Allah, begitu kita malah dijatuhkan sama mereka. Nah terus nanti ya apa caranya, terakhir ya apa caranya rumah tangga dibuat berantakan dan hancur, perpisahan itu ya. Jadi kita jaga, kita rawat keluarga kita, kita buat indah, kita buat nyaman. Jadi banyak-banyaklah berkomunikasi dengan keluarga, banyak-banyaklah selalu dekat sama anak dan keluarga, banyak guyon, banyak bercengkraman. Memang kita sebagai orang tua sibuk melulu, anak tidak diperhatikan. Kesibukan kita luangkan sedikit banyak untuk bercengkraman bersama anak-anak, berzikir bersama anak-anak. Insya Allah nanti tidak ada apa-apa, nyaman dan bisa itu ya, bisa mengendalikan keluarga kita. Itu kejanggalan. Terus tahu-tahu kenapa keluarga kita jadi berantakan, itu kejanggalan, itu janggal. Jadi itu salah satu kejanggalan. Jangan dikira itu tidak, itu bisa jadi itu kena sihir, rata-rata sihir ya itu ya. Ada orang yang ya apa caranya, mohon maaf ya aku cerita ini karena aku di pengobatan ya. Bisa jadi karena dilihat orang itu hidupnya nyaman, bahagia, iri dengkinya. Orang iri dengkinya sekarang tinggi sekali. Jangan dikira orang itu iri dengkinya berkurang, menyusut. Banyak cerita sih sama aku, masa sih zaman sekarang masih ada santet? Tunggu dulu, buktikan nanti. Tambah tahun tambah keras nanti, bukan tambah tahun tambah rendah. Orang tambah percaya sekali sama setan, orang percaya sekali sama iblis. Jadi karena mereka itu merayu kita, memberi kita dengan cara yang instan. Nanti antara Allah dan antara setan itu yang didulukan malah setannya. Jadi jangan sampai kita semuanya terbawa dengan yang kiri. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat ya, bila kita sukses ternyata kita jatuh, bukan karena Allah benci sama kita, tapi kita diselamatkan. Jadi saat ini yang seperti itu
itu salah satu kejanggalan-kejanggalan yang ada di keluarga kita atau di diri kita, sembuhkan. Jangan dibiarkan. Memang kesembuhannya juga lama, tidak memakan waktu yang sedikit, lama. Jadi keluarga, suami istri, saya juga pernah mengalami. Jadi orang-orang yang dimasuki, apa caranya, orang perempuan lihat orang laki-laki itu, keluarga orang itu bahagia, nyaman, ya apa caranya mendapatkan lakinya. Kita ekonomi kurang sedikit aja karena keglamoran yang diingin kita raih, rumah tangganya orang yang kita korbankan. Padahal aku aja contoh, nggak usah jauh-jauh. Aku dulu rumah tangga pertama dengan Samsul itu susah sekali, payah sekali, berantakan sekali. Punya uang 20.000 aja kita sudah bahagia banget. Aku bisa bekerja begini, aku cari makan begini, itu sudah bahagia banget. Uang 100.000, 200.000 itu sudah luar biasa aku punya. Jadi aku dulu orang nggak pengalaman ya, ini pernikahan nggak pengalaman ya, karena aku orang desa. Jadi apa oleh sing ngurip ta ganti pangan yuk. Lah iki engko airnya diganti. Yo. Airnya diganti. Anu ae nyedot ae. Tukono tuku di tangki. Dipenuhi. Itu ya. Aku aja contohnya. Aku dulu hidupnya nggak ada orang rumah tangga itu langsung bahagia, langsung nyaman, punya harta, kecuali dapat warisan ya. Sukses atau orang itu sudah gigih dari awal ya. Nah, untuk bekerja ya, sudah berhasil baru nikah, itu beda lagi. Nah, itu tahun 91 sudah beda dengan tahun sekarang. Kalau tahun sekarang kan kita jualan walaupun di rumah online sudah bisa. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu. Aku lakukan semuanya. Aku jualan, aku bungkus nasi, wah mati-matian pokoknya. Aku ingin keluargaku itu, aku membantu, namanya ingin membantu suami ya. Itu susah payah aku lakukan. Aku nggak tahu malam, nggak tahu siang, aku nggak tahu apa, tak lakukan. Jadi makanya aku bisa beli mobil, aku bisa beli itu karena kegigihanku juga. Terus dibenci sama tetangga semua karena punya mobil, wah macam-macam bentuknya. Kita lalui berdua. Kita dihujat, kita dimungsuhi tetangga karena kita punya mobil dulu itu seperti itu, parah banget. Itu kita bisa melalui. Terus anak sakit sampai aku keguguran, anakku meninggal, itu kita bisa melalui. Kita lalui ya, aku lalui, anakku yang sakit, anakku itu kita lalui. Yang sekarang kita mencari untuk makan sekarang, pokoknya aduh, aku lalui lah semuanya. Aku lalui berdua. Pak Samsul terlalu sayang juga sama aku seperti Pak Breng begini. Aku minta begini, bukan dikasih ya, minta begini diantar, minta ke sana diantar, walaupun itu kerja ditinggal gitu dulu itu seperti itu. Terus yang namanya Allah mengirimkan iblis itu sudah beda urusannya. Setelah kita punya semua dengan kegigihan, kita punya semua dengan perjuangan, kita semua dengan penderitaan, kita dapat semuanya. Gusti Allah mengirimkan iblis. Iblis itu dikirimkan lewat perempuan. Perempuan itu bagaimana caranya mendapatkan mantan suamiku yang kita itu karena hidup kita nyaman, dilihat bahagia, selalu kemana-mana bersama anakku. Kemana kita pergi kita selalu bareng-bareng anakku 4 itu bareng. Jadi rame-rame kita bahagia, kita makan bareng, kemana bareng. Jadi orang melihat iri banget. Di situ si perempuan itu kan rumah tangganya suaminya ibaratnya bangkrut ya pekerjaannya, karena namanya orang pasti rumah tangga otomatis naik turun rezeki itu ya. Lah dengan sela-sela dia kehancuran
bukan hancur rumah tangganya, kehancuran dari pekerjaan. Nah, itulah dia melihat si Samsul ini uangnya banyak, nyaman. Ya kayak Pak Prank gini, nyaman, Pak, enak, diajak komunikasi, sering uang gampang keluar. Nah, di situ itulah terjadilah seperti itu. Sihir guna-guna yang dipakai. Namanya orang laki-laki sudah kena guna-guna, jangan tanya. Yang namanya kesembuhannya sulit banget. Jadi kalau tidak didasari dari orang itu pun sulit untuk hilang lepas. Jarang orang 1001 orang yang bisa lepas dari itu. Jadi yang namanya anak langsung dikhianati, istri langsung dikhianati, yang kemarin cinta sayang sama anak-anak akhirnya sama anak-anak seperti membunuh banyak hal. Membunuh ya apa caranya anak-anak tidak dinafkahi sama sekali, yang membunuh ya apa caranya anak-anak tidak dipedulikan, diterlantarkan, semua ada di sandang daripada aku. Padahal yang kemarin itu aku bahagia banget. Itulah jadi sela-sela hidup kita ya. Jadi jangan sampai seperti aku semuanya. Pumpung belum terjadi kehancuran, pumpung itu karena perpisahan itu menyakitkan ya. Tapi kalau aku anggap semuanya Allah memberi seperti itu, Allah akan membuka lembaran baru untukku. Kalau aku orangnya begitu, jadi jatuhnya aku insya Allah keberhasilanku. Kalau aku tidak jatuh, bakalan aku bisa ini bisa itu. Jadi bagi siapa saja yang berumah tangga seperti itu, mengambillah sikap yang benar-benar untuk keselamatan diri kita dan anak-anak kita. Jadi bukan mementingkan kita ya apa caranya mengejar-ngejar suami harus kembali. Kita lakukan mengejar-ngejar suami harus kembali pada waktu pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sampai 100 sudah kita lakukan. Ternyata tidak ada hasil, sudah stop. Sudah stop. Stop itu dalam arti apa? Kenapa kita harus memikirkan orang laki-laki yang selalu menyakiti dan selalu berbuat maksiat? Kapan kita memikirkan diri kita sendiri? Kapan kita memikirkan untuk anak-anak? Dan kapan memikirkan kita berdoa pada kita, untuk kita pada Allah? Terus kapan kita bisa mendekatkan diri pada Allah? Enggak ada itu. Kalau pada waktu kita itu kondisi seperti itu, yang dipikirkan nangis, makan tidak enak, sedih, malu, resah, ekonomi hancur, duit orang tahu nyekel, capek, semuanya ada. Kalau suami di rumah kita sedih, jengkel, emosi ada. Ya apa caranya meluapkan emosi. Tapi kalau orangnya tidak ada, pikiran kita ini orangnya kemana, di mana, sama perempuan itu senang-senang, bahagia, begini begitu. Terus nanti kalau di rumah bertengkar, geger, semua ada. Itu melulu setiap hari aku lakukan berapa tahun. Terus aku akhirnya diem-diem aku mikir, terus aku sholat duha pagi. Jam 9 aku sholat duha, nangis aku sama Allah. Ya Allah, aku punya suami, tapi dia tidak jadi imam di dalam keluargaku. Terus aku harus bagaimana ya Allah ya Rasulullah? Apakah orang melakukan maksiat itu, mengkhianati keluarganya itu engkau cintai dan engkau sayangi ya Allah? Aku akan melakukan. Aku bilang begitu. Kok masalahnya yang tak aku berdoa seperti itu? Kenapa? Aku bertanya, kenapa dek sing melakukan maksiat seperti itu nggak tanggung jawab sama anak, sama istri, sama keluarga, listrik yang bayar aku, pembantu yang bayar aku, soal dia punya duit untuk perempuan itu melulu begitu. Nah, aku tanya itu sama Gusti Allah. Aku tanya, benar-benar tanya. Kalau memang maksiat ternyata Allah suka, cinta, aku akan maksiat. Apa yang engkau cintai, engkau sayangi, aku mau ikut ya Allah. Aku bilang, aku ingin nangis tuh. Aku mengingatkan masa lalu, masalahnya. Nah, di situ aku langsung ketiduran. Aku doa, kata-kata itu, ngantuk berat. Dia langsung jelek itu. Di sela-sela itu mimpi aku. Mimpi itu cuma kata-kata satu. Aku ingat sampai sekarang. Ningsih anakku, barang siapa
orang laki-laki maupun orang perempuan menciptakan dan membuat neraka di keluarganya dan menjadikan api neraka di keluarganya, dia adalah musuhku, dia adalah musuhku. Tapi sebaliknya, bila orang laki-laki maupun perempuan membuat bahagia di keluarganya, menciptakan surga di keluarganya, ibadah untuk Allah semata, insya Allah orang-orang itu orang yang aku cintai lah, ngono iku ya, iku terus tak pakai sampai saat ini. Jadi aku bener-bener saat ini aku belajar dari kata-kata itu. Aku lebih dari dulu. Aku sangat-sangat hormat sama Pak Breng, hormat sama Pak Breng. Jangan sampai Pak Breng itu sedih karena aku atau anak-anak atau apa. Pak Breng alhamdulillah mengimbangi. Jadi Pak Breng punya kata-kata, Mama sudah capek, Kak. Masuk Papa mau buat Mama tidak nyaman. Itu Papa nggak mau buat Mama tambah mikir, dia bilang gitu. Itu dulu kemarin berapa bulan, hampir 2 tahun yang lalu. Nggak tahu orangnya ingat apa enggak, Pak Breng ingat apa enggak, nggak tahu. Ya itu ya, jadi itu pun omongan Pak Breng tetap tak bawa. Pelajaran bagi Bapak adalah Pak Samsul yang seperti itu. Gak bakalan aku akan jadi Pak Samsul kedua. Ya sudah. Jadi aku percaya banget sama Pak Breng. Aku jadi hormat. Pak Breng belum bangun pun aku sudah siap. Aku orang desa, bro. Biasa orang desa begitu. Orang kota kan enggak. Orang desa itu ya apa caranya, bangun tidur habis sholat subuh wis menyiapkan suami dan anak-anak sama bersih-bersih. Terus habis itu aktivitas gitu, nanti siang nyiapkan makan lagi, begitu melulu. Jadi melayani suami koyok babu, buat no kopi, buat no susu, seperti itu aku selalu. Jadi itu ya, mohon maaf. Jadi cerita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Cukup saya saja yang sakit seperti ini. Terus insya Allah kita diberikan sakit, hanya kita diberikan Allah itu, ini tidak baik untukmu. Sudah gitu aja bagiku, biar aku nggak tahu-tahu mikir. Itu ya, bila ada kejanggalan apapun di rumah, yang jeli sebagai ibu dan sebagai bapak, jelilah kita menyikapi di dalam keluarga. Yang kemarin seperti ini ada kejanggalan seperti itu, kita harus cepat-cepat mengambil tindakan. Kalau memang ada pihak ketiga, dipikirkan lagi apa caranya, dikomunikasikan apa caranya. Karena ada orang ketiga itu tambah ribet sekali, ujian yang sangat berat banget antara kuat dan tidak. Jadi mudah-mudahan semuanya, saya, panjenengan semua, mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muka-muka keluarga kita semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan kita semuanya mudah-mudahan selalu tersenyum dan bahagia. Sing sedih-sedih mudah-mudahan cepat berlalu ya, karena saya sudah pernah. Jadi mohon maaf cerita ini untuk semuanya, dan live ini panjang. Jadi itulah kesibukanku setiap pagi. Ngoten mawon ceritane. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.